cuman satu, Yesus sendiri, and that's it. Yesus, titik. Banyak dari kita mengejar berkat, mengejar pengakuan, mengejar tepuk tangan, mengejar makin sakti, mengejar apapun. Tapi saya takut itu bukan garis akhir yang Tuhan mau. Upah setiap kita cuman satu, Yesus, titik, dan bukan yang lain. Hari ini, siang hari ini, bolehkah Tuhan murnikan hati kita sekali lagi? Mari taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Murnikan kami sekali lagi Tuhan. Murnikan motivasi kami. Motivasi dalam melayani, motivasi dalam kebaktian, motivasi dalam pengikutan kami akan Engkau. Karena tujuan dari semuanya, kami cuma mau melihat Tuhan kami tersenyum. Cuman itu Tuhan, cuman itu. Kalau Engkau kasih berkat, kami berkata terima kasih Tuhan. Kalau Engkau bawa kami ke puncak, kami akan berkata terima kasih Tuhan. Kalaupun Engkau bawa kami ke lembah, kami pun akan berkata terima kasih Tuhan. Kami gak pernah layak untuk menerima apapun. Bagian kami cuma neraka. Bagian kami cuma neraka. Tapi hari ini, kalau kami bisa terima semuanya, itu Engkau Tuhan. Ku telah mati tertinggalkan sejarah hidupku yang lama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu siang hari ini tengah-tengah kami. Siang hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biarkan hati kami menjadi tanah yang gembur. Masukkan benih demi benih ilahi yang Kau mau turun dalam hati kami. Hari ini kami perkatakan demi nama Tuhan Yesus, setan tidak bisa mengambil dan menggagalkan semua benih ilahi yang mau tercurah di hati kami. Karena setiap kami ini milik kepunyaan-Mu seutuhnya Tuhan. Terima kasih, ikat lidah hamba hanya menyampaikan sesuai yang Kau mau. Ikat hati hamba biar hanya fokus padamu Tuhan. Bersihkan setiap motivasi kami, karena hanya Engkau tujuan, alasan, dan segalanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saudara tetap bangkit berdiri. Boleh kasih senyum kiri kanan. Tetap bangkit berdiri, kasih senyum kiri kanan. Saudara boleh buka 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5, thank you ya pemusik ya. Maaf ya kayak tadi kau suaranya fals ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Saudara kita akan baca sama-sama. Boleh tetap bangkit berdiri saudara, gak apa-apa. Kita baca dalam iman ya. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Tanpa iman kita gak bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman bahkan kita gak bisa menyenangkan hati Tuhan. Iman adalah dasar dari segala hal yang kita harapkan. Dan bukti dari segala hal yang belum kita lihat. Hari ini apa yang menjadi pengharapannya? Setan berusaha menghembuskan ketidakpercayaan di tengah-tengah kita. Waktu kita baca firman Tuhan, setan berusaha berkata, itu mah buat masa lalu. Ini mah buat ribuan tahun yang lalu. Tapi ada anak-anak Tuhan yang berdiri dalam iman. Yang waktu baca firman Tuhan, dalam hatinya berkata, ini Tuhan siapkan untuk hidupku. Hari ini kita baca sama-sama dalam iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Saudara, waktu kita baca sampai jiwa kita mendengar. Orang lain gak percaya, terserah, gak apa-apa. Tapi yang saya tahu, saya dan keluarga saya, kita percaya setiap kata demi kata itu terjadi buat hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita baca dalam iman. 1, 2, 3. Dan inilah, sekali lagi saudara, dalam iman. Sampai jiwa kita mendengar. Orang lain terganggu, gak apa-apa. Kita baca dalam iman. 1, 2, 3. Keberanian, percaya kita. Yaitu, jikalau menurut, bilang ke kiri kanannya, Tuhan jawab doamu. Silahkan duduk, Tuhan jawab doamu. Bilang ke kanannya, Tuhan jawab doamu. Tuhan jawab doamu. Saudara,
Firman Tuhan berkata seperti ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Banyak dari kita berjalan dengan ragu-ragu. Kita doa dengan ragu-ragu. Padahal firman Tuhan berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan. Lawan dari kasih bukan kemarahan. Lawan kata dari kasih bukan kebencian. Lawan pertama dari kasih adalah ketakutan. Dalam kasih tidak ada lagi ketakutan. Itu yang membuat kita datang kepada Tuhan dengan keberanian, dengan iman, percaya yang bulat. Setan berusaha membuat iman kita goyang. Setan berusaha membuat kita berjalan dalam ragu-ragu. Padahal firman Tuhan bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya percaya kepadanya. Tuhan udah menetapkan langkah kita. Dia mau menetapkan dan dia sudah menetapkan. Arti kata menetapkan itu bukan cuma menyuruh atau perintah. Waktu kita memberi perintah, nanti kamu lakuin ini, kita bisa lakuin dan kita bisa nggak lakuin. Tapi arti kata menetapkan, itu seperti Daud berkata, kemana aku bisa lari? Rohmu itu mengejar setiap kita. Dan hari ini Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita berdoa bukan lagi dengan keraguan-raguan. Kita berdoa bukan lagi dengan kebimbangan. Kita berdoa dalam iman. Bilang ke kiri kanannya, dalam iman. Saudara lebih semangat lagi bilang ke kiri kanannya, dalam iman. Oke, saudara dikatakan seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang mendidik kita, yes. Tuhan kita, Tuhan yang menghajar kita, iya. Tuhan kita, Tuhan yang memproses. Bahkan dia mematahkan kaki kita untuk biar kita jadi sesuai kehendaknya, iya. Dia mendidik kita sampai kita dengan sakit, dengan air mata, iya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sayang sama kita. Saudara, nanti di surga ada jalanan emas dengan batu permata, dengan semuanya. Kita bisa hidup dengan sangat dahsyat di surga. Tapi masa sih waktu kita di dunia, Tuhan gak mau kita hidup dengan menikmati semua berkat-Nya? Bukankah firman Tuhan berkata dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan? Saudara, saya punya anak Joakim, masih kecil, masih umur 2 tahun. Dia kalau jalan ke mall, tadinya mau saya ajak ke sini, cuman mandinya lama saudara. Jadi saya takut telat, saya tinggal aja. Saudara, dia kalau saya ajak ke mall, senang. Kenapa? Karena setiap kali saya ajak ke mall, nanti kalau ada toko mainan, saya bilang, sok Joakim mau pilih apa, mau beli apa, papa beliin. Dia akan cari ini aja papa yang jahat, bukan papa yang sempurna. Apalagi Bapak kita di surga. Yang firman Tuhan berkata, dia gak akan kasih ular kepada anaknya yang minta roti. Hari ini apa yang jadi permintaan kita. Tapi kadang setan udah hembusin dan berkata, doamu mah gak akan didengar. Setan udah berusaha hembusin dan berkata, doamu itu udah pasti gagal. Doamu ini pasti gak akan nyampe kok ke Tuhan. Tuhan gak mau itu, enggak. Tuhan mendengar setiap doa kita. Yang percaya katakan, Tuhan mendengar setiap doa kita, saudara. Saya aja kalau ke Joakim, sok Joakim mau beli apa boleh. Walaupun kalau kadang mainannya gak bagus, ya udah saya bilang jangan Joakim. Ini mainannya zombie, ini mainannya gambar setan, ini gambar apa, ya jangan. Tapi yang gambar yang bagus, yang oke, yang menurut saya oke, ya saya beliin, saya kasihin selama saya ada uangnya. Apalagi Tuhan, apalagi Bapak kita di surga. Dikatakan seperti ini, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Siapa yang doanya mau dikabulkan sama Tuhan? Dia mengabulkan doa kita satu persatu. Dan ini bersifat personal. Dia mengabulkan doa kita. Tapi lihat katakan seperti ini. Jikalau kita
meminta sesuatu. Tapi ini kuncinya, kepadanya menurut kehendaknya. Nah, pertanyaan yang lebih dalam, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendaknya? Setiap kali saya nemenin engkong Pak Yusak, kadang kalau di akhir-akhir kupingnya udah gak terlalu jelas. Jadi kadang kalau telepon atau apa di loudspeaker nanti saya yang lebih kasih tahu jelasnya. Nah, setiap kali ada nanya apa, nanya A, nanya B, nanya C dan sebagainya. Nanti pasti nanya gini, Om, kehendak Tuhan tuh maunya apa sih? Maunya Tuhan itu apa sih? Dan semua orang bertanya, apa yang jadi maunya Tuhan? Dan akhirnya apa sih? Banyak orang diserang sama setan jadinya keraguan-raguan dan ketakutan. Karena iman adalah dasar dari segala hal. Satu kali ada satu orang kaya datang ke Pak Yusak. Terus bilang gini, Om, aku tuh lagi gak tenang hidupnya. Terus Pak Yusak nanya, kenapa? Saya ini kemarin baru pergi ke Singapura dan iseng-iseng medical check up. Dan waktu medical check up tiba-tiba dikasih tahu sama dokter, wah bapak ini bakal kena kanker, kemungkinan kankernya gede dan sebagainya. Dan saya jadi gak tenang. Terus Pak Yusak bilang, wah kamu salah. Ketika dikasih tahu itu dan kamu percaya, dan kamu yakini itu jadi kebenaran di jiwamu. Iman itu dasar dari segala hal, itu pedang bermata dua. Setan berusaha pegang iman kita, dia hembuskan semuanya yang membuat kita berjalan tidak dengan keberanian. Padahal dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi hari ini pertanyaannya, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kita buka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Boleh buka di Galatia 5 ayat 16. Ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya. Galatia 5 ayat 16. Ini yang menjadi kehendak Tuhan di hidup saudara dan hidup saya. Kita baca dalam iman ya. Kita baca dalam iman. 1, 2, 3. Maksudku, hiduplah maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kehendak Tuhan atas setiap kita yaitu hidup di dalam roh. Itu makanya tadi kita bilang, ku telah mati dan tinggalkan ketika kita hidup dalam roh. Tapi kita sangat sering dan sangat gampang dipimpin oleh daging. Lihat ayat 17. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus berkata, apa yang aku mau lakukan justru itu yang gak aku lakukan. Aku gak mau berdosa, aku tahu dosa itu salah. Aku tahu marah itu salah, aku tahu kecewa itu salah, aku tahu kebencian itu salah, aku tahu sakit hati itu salah. Tapi justru itu yang aku lakukan. Tapi justru yang aku tahu ini benar, aku tahu yang ini benar, aku tahu sukacita, aku tahu mengampuni, aku tahu memberkati, aku tahu semuanya itu benar. Justru itu tidak aku lakukan. Saudara, ini yang jadi pergumulan kita di dunia ini. Apa yang kita mau, yang kita tahu ini yang benar, daging kita berlawanan dengan itu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Terjadi pertempuran karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan
apa yang kita kehendaki. Lihat ayat 18. Kita baca sama-sama, lihat ayat 18. Satu, ini yang Tuhan mau. 1, 2, 3. Akan tetapi memberi dirimu dipimpin oleh Roh, bahwa maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita kadang hidup di bawah hukum Taurat, gravitasi dunia. Satu kali saya nonton National Geographic. Hari itu ada di videoin, mereka saya juga nggak tahu bisa pas banget. Ada pertempuran antara Raja Wali dengan ular. Ular mau datang, Raja Wali lagi duduk, tiba-tiba ular datang, dia berusaha mau matok kaki Raja Wali. Dia mulai ikat kaki Raja Wali. Pas kaki Raja Wali sadar, kakinya mulai terikat sama ular. Di National Geographic itu dibilang, di videoin, itu Raja Wali mendadak langsung dengan cepat dia terbang setinggi-tingginya. Dia terbang setinggi-tingginya. Ketika dia terbang setinggi-tingginya, dia ke arah matahari, dia terbang setinggi-tingginya. Satu titik waktu dia udah sangat tinggi, ularnya nggak kuat. Akhirnya cengkraman ular mulai lepas, dan ular itu jatuh. Dan Raja Wali terlepas dari mau dimangsa sama ular. Nah, kita ini Raja Walinya surga. Kita ini Raja Walinya surga. Saudara mukanya kayak gak yakin ya saudara ya. Bilang ke kiri kanannya, kamu Raja Wali surga. Saudara jangan gak yakin saudara ya. Iman saudara ya. Saudara, Raja Wali surga ini, apa yang terjadi? Ular berusaha matok kaki kita. Dia berusaha ngikat kita, dia berusaha matok kaki kita. Dan kadang kita berjuang dengan kekuatan daging kita. Kita berjuang dengan cara dunia. Apa jadinya? Kita kalah. Saudara, kita mau adu dengan cara dunia, kita pasti kalah. Tapi apa yang Tuhan ajarkan? Kebakan dan kebakan sayap iman. Dan apa yang Raja Wali lakukan? Dia kebakan sayapnya, dia terbang setinggi-tingginya. Waktu kita berjalan dalam roh, di situ ular ini udah gak punya kekuatan lagi. Di situ dia mulai jatuh. Dan di situ kita bukan hidup di bawah hukum lagi. Lihat ayat 19. Apa cirinya dan apa contohnya yang terjadi ketika kita hidup dalam daging. Lihat ayat 19. Kita baca sama-sama ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Ya udah saya baca ya. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebelum lanjut, taruh tanganmu di hatimu saudara. Tuhan, hari ini aku kebaskan setiap perbuatan daging, setiap kecemaran, semua yang Engkau tidak mau, aku kebaskan dalam hidupku, dalam hatiku, demi nama Tuhan Yesus. Biarkan hidupku menjadi korban yang berkenan di hadapanmu. Lihat ayat 22, kita baca sama-sama. Baca dengan iman saudara, baca dengan iman. Biarkan yang buah roh itu mengalir di hidup kita. Lihat ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lihat lanjutnya. Tidak ada. Lihat ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya tutup dengan ayat 25, 1, 2, 3. Jikalau kita, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Siapa mau hidup oleh roh? Saudara, Tuhan itu pingin hidup kita itu mengalirkan buah-buah roh. Bukan mengalirkan semua kehancuran, semua yang tadi kita baca, perbuatan daging. Tuhan mau buah-buah roh itu mengalir di hidup kita. Nah, pertanyaan yang paling simpel yang biasa suka ditanyain, gimana caranya biar kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup oleh roh, dan biar buah-buah roh itu mengalir dalam hidup kita. Saudara, yang paling
paling simple. Saya boleh pinjam Kodenis, gembala di sini dengan ganteng, dengan apa. Boleh saya pinjam Upa juga sama Richard karena lagi main HP ya, berdua ya. Sini bertiga sini, oh bukan main HP lagi baca buku, nggak apa-apa, bawa bukunya juga boleh. Nanti kalau Richard mau khotbah bukunya juga nggak apa-apa, kau kasih waktu. Sini bertiga di sini ya, saudara ya. Saudara lihat ini. Tuhan itu pingin kita hidup oleh roh. Tuhan nggak pingin kita hidup oleh daging. Daging ini pasti mati. Daging ini pasti ke tanah dan akhirnya selesai. Daging ini penuh dengan kejatuhan. Tapi kita juga nggak bisa bilang Tuhan nggak peduli sama daging. Walaupun nanti di surga kita akan berganti dengan tubuh kemuliaan. Tapi kita juga nggak bisa bilang Tuhan nggak peduli sama daging. Itu biasanya kata-kata pembelaan buat orang yang perutnya gendut, saudara. Dan selalu bilang Tuhan itu nggak peduli sama daging. Menurut saya nggak juga. Tuhan waktu kasih kita apapun, Tuhan mau kita percayain. Contohnya bahkan waktu Yesus disalib, mayat-mayat itu kebuka dan tulang-tulang bahkan daging-daging mayat-mayat itu Tuhan masih kumpulin. Karena Tuhan juga peduli dengan tubuh kita. Bilang ke kiri kanannya, pelihara tubuhmu, tunjuk perutnya. Pelihara tubuhmu ya. Lihat nggak apa-apa ya. Walaupun itu juga nggak terlalu penting-penting amat karena bukan itu yang dicari. Tapi Tuhan tetap peduli. Saudara lihat ini, ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. Tuhan itu nyiptain kita semua dengan tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini yang kita ini di sini. Jiwa ini perasaan, pikiran, kehendak, hati itu jiwa. Dan sebenarnya jiwa ini Tuhan ciptakan di awal untuk satu tujuan. Sebagai jembatan dan perantara. That's it. Dan yang terakhir roh. Di situ Roh Kudus berdiam. Itu makanya setan waktu merasuki manusia, setan gak pernah bisa merasuki roh. Karena roh ini hanya ditempatkan khusus untuk Roh Kudus. Setan cuma bisa merasuki mana? Jiwa. Walaupun ada layer demi layer. Tubuh, jiwa, dan yang paling dalam itu roh. Itu makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu nanya kerajaan Allah itu ada di dalammu. The kingdom of God is within you. Kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Karena di dalam kita, di roh yang paling dalam, itu ada kerajaan Allah, itu Roh Kudus, itu Tuhan beracara semuanya. Tapi kenapa jiwa kita hidup dipimpin oleh keadaan, hidup dipimpin oleh masalah, hidup dipimpin oleh kesenangan, dan kalau kita lagi bete, kita kesel. Kita lagi happy, kita dapat baru terima uang, kita senyum paling lebar. Tapi kita lagi diputusin pacar ya Richard ya, habis itu bete, sedih. Kenapa? Hidup kita dipimpin oleh keadaan. Tuhan gak mau hidup kita dipimpin oleh keadaan. Tuhan mau sukacita kita itu penuh, bahagiaku penuh. Bahagia penuh itu bukan waktu kita punya uang atau gak punya uang. Bukan waktu kita punya pacar atau gak punya pacar. Bukan waktu kita dipuji orang atau gak dipuji orang. Bahagia kita penuh itu hanya berdasarkan Tuhan sendiri. Coba kasih senyum yang bahagia dong ke kiri kanannya sekali lagi dong. Kasih senyum yang paling bahagia dong. Saya belum lihat senyum bahagia. Kalau saudara tegang, saya ikutan tegang loh saudara ya. Saudara cemberut, saya nanti gak lama-lama saya selesai, saya cemberut juga loh. Kan gak mau itu. Kasih sukacita ilahi dong. Walaupun uangnya gak banyak, gak apa-apa. Kosem sukacita karena uangnya banyak ya Kosem ya, amin. Tapi apapun yang terjadi, kok alhamdulillah ya, ini bertobat. Nah tapi saudara, apapun yang terjadi, kita harus sukacita. Tuhan, saudara, saya punya anak Joakim ya. Saya aja gak mau Joakim jalan tuh bete terus. Saya gak mau itu loh. Saya gak mau Joakim jalan nangis terus, sedih terus. Saya gak mau itu. Saya didik dia, saya gampar dia kalau salah. Kalau nanti salah, iya. Tapi saya gak mau dia hidup dalam bete, mengasihani diri sendiri, sedih terus. No, saya mau hidup dia penuh dengan sukacita. Saya mau hidup dia menikmati apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan mau kita hidup kayak gitu loh. Dan lihat saudara, saya gak setrap mereka ya saudara ya. Nanti kalau saya setrap saya dimarahin ya. Saya cuman ini contoh doang. Nih anggaplah ini tubuh, anggaplah ini jiwa, anggaplah ini roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita kan jadi satu ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tugasnya jiwa ini cuman satu. Jadi jembatan antara tubuh dengan roh. Yang nyetir siapa sih? Roh. Itu yang Tuhan mau. Tapi semenjak manusia jatuh dan makan buah pengetahuan baik dan jahat, setan berkata, ular berkata, kamu kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti siapa? Enggak ikut sekolah minggu, ikut siapa? Ya,
kamu akan jadi seperti Tuhan. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena ketika kamu mulai makan buah pengetahuan baik dan jahat, jiwamu ini mulai bisa memimpin loh hidup kamu. Kamu udah gak perlu dipimpin oleh roh. Daging akan ngikutin aja. Jiwa yang mimpin semuanya. Di situ berjalan dengan kemauan jiwa. Kalau kamu happy, kamu datang. Kamu gak happy, kamu gak datang. Kamu lagi senang, kamu bisa bahagia. Kamu lagi bete, kamu bisa marah-marah. Dipimpin oleh kemampuan jiwa kita. Dan jiwa kita hebat gak? Oh hebat. Jiwa kita pintar gak? Pintar. Selama kita di dunia ini, dunia mengajarkan kita selalu berjalan dengan kemampuan jiwa. Kamu sekolah buat apa sih? Buat pintar, lakuin dengan kekuatan kamu. Kamu ada masalah, cari sendiri akar masalahnya gimana, berjuang sendiri. Kamu gak punya uang, kerja gimana caranya sampai kamu bisa hidup. Kamu mau jadi orang, lakuin semua dengan kekuatan jiwa. Itu yang dunia ajarkan. Tapi masalahnya itu bukan cara surga. Saudara mau tahu cara surga apa? Pak Yusak, engkau selalu ngajarin. Apapun, tanya Roh Kudus. Kamu mau pakai baju apa hari ini? Tanya Roh Kudus. Kamu mau makan apa hari ini? Tanya Roh Kudus. Kamu bahkan mau berbuat dosa pun kamu udah gak kuat, jiwa mau berbuat dosa. Tanya Roh Kudus. Apapun tanya Roh Kudus. Apa yang mau Pak Yusak ajarin? Hidup bergantung oleh roh. Saat seseorang hidupnya bergantung oleh roh, mereka utuh. Coba gandengan tangan bertiga ya, gak apa-apa. Ya, saudara lihat, ketika mereka bertiga utuh dipimpin oleh roh. Tapi waktu seseorang hidup dipimpin oleh jiwanya, terputus rohnya. Dan ini yang setan mau. Oke, thank you, gak usah gandengan lagi, gak apa-apa. Saudara, ini yang setan mau. Ini yang setan mau. Setan ini gak pernah takut dengan kebaikan kita. Setan gak pernah takut dengan kebenaran kita. Kebenaran kita seperti kain kotor kok di hadapan Tuhan. Setan gak pernah takut itu semuanya. Yang setan takutin cuma satu. Waktu seseorang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang setan takutin. Ikut sama Tuhan dalam keilahian. Itu bukan berarti kamu makin sakti. Bukan berarti kita bisa adu sakti-saktian. Siapa yang lebih diurapi? Siapa yang lebih sakti? Siapa yang bisa terbang duluan? Siapa yang bisa ngeluarin barang duluan? Siapa yang bisa narik surga duluan? Ikut sama Tuhan itu bukan sakti-saktian. Itu bukan gede-gedean gereja. Itu bukan gede-gedean pelayanan. Ikut sama Tuhan cuma punya satu tujuan. Hidup dipimpin oleh roh. Saudara tahu pekerjaan roh apa? Pekerjaan roh, boleh duduk, thank you ya, thank you. Boleh kasih tepuk tangan dong buat bertiga yang ganteng-ganteng ini ya. Saudara kayak gak niat ya kasih tepuk tangan buat mereka ya. Gak apa-apa. Boleh lihat Matius 18 ayat 10. Saudara lihat pekerjaan roh itu apa sih? Matius 18 ayat 10. Lihat pekerjaan roh itu apa sih? Matius 18 ayat 10. Kita baca sama-sama Matius 18 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ingatlah. Malaikat adalah roh. Pekerjaan roh itu cuma satu. Memandang wajah Bapa di surga. Itu pekerjaan roh. Sesimpel itu. Makanya hari itu waktu Yesus di Getsemani, Yesus nangis ketakutan. Airnya peluhnya seperti darah. Pertanyaan yang paling simpel, kenapa Yesus peluhnya seperti darah? Dia takut ditusuk, dia takut disalib, dia takut dipaku, dia takut kena mahkota duri, dia takut dipermalukan. Bahkan Tuhan Yesus ngajarin, kamu gak perlu takut dengan yang bisa nyakitin dagingmu. Takutlah kepada yang bisa berkuasa atas jiwamu. Tapi kenapa Yesus waktu dihadapin salib, dia ketakutan? Yesus gak pernah takut dengan paku. Yesus gak pernah takut dengan mahkota duri. Yesus gak pernah takut dengan lambung yang ditusuk. Saya tahu yang Yesus takutin cuma satu. Ketika Yesus di puncak salib, dia akan berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yang dia takut cuma satu. Karena sepanjang hidupnya, dia cuma memandang wajah Bapa di surga. Tapi kadang hidup kita pingin dengan kekuatan kita.
Kita berjalan dengan kemauan kita. Kita berjalan dengan kekuatan jiwa kita. Waktu kita dapat tepuk tangan, wah itu bagus, jiwamu senang. Dan apa yang terjadi? Satu titik, banyak orang akhirnya kecewa ikut Tuhan. Banyak orang satu titik kecewa ikut Tuhan. Saudara boleh buka di Yohanes 14 ayat 15. Lihat Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu, saudara lihat. Ketika kita mulai hidup dalam roh. Cara yang paling simpel ketika kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Itu mulai kita hidup dalam roh. Apapun tanya Tuhan. Tuhan, aku mau pakai baju apa ya? Tuhan, aku mau pakai pakaian apa ya? Tuhan, aku mau makan apa ya? Satu kali saya nemenin engkong. Saya nemenin Pak Yusak pergi waktu itu ke Singapura. Dia pergi ke Singapura, kita lagi liburan bareng ke Singapura. Ada yang nawarin duren enak lah, musangking atau apapun, nawarin duren enak. Dia bilang, Om, ini ada duren enak Om. Ini durennya bagus banget, ini enak dan sebagainya lah. Mahal dan enak. Aku beli banyak Om, saya beli banyak. Kita dibuka di meja, dipotong-potong, dibuka di meja. Terus Pak Yusak mulai makan durian itu. Bakpuk. Saya bilang ke Pak Yusak, Kong, engkong tuh gak usah makan durian cepet-cepet kayak gitu. Nanti keselak, hati-hati Kong. Ini durian juga gak akan habis. Engkong mau makan berapapun, nanti kalau habis tinggal beli lagi. Udah jangan makan cepet-cepet. Terus Pak Yusak bilang, sebelum Roh Kudus ngomong stop. Saya tanya, kenapa sebelum Roh Kudus ngomong stop? Karena kalau Roh Kudus ngomong stop, engkau udah gak boleh makan. Makanya cepet-cepetan sama Tuhan. Tapi saudara, jalan sama Tuhan itu seperti itu. Kita diajar dalam hal paling kecil sampai hal paling besar bergantung sama Tuhan. Perjalanan sama Tuhan, perjalanan kekristenan itu simple. Perjalanan ketergantungan kita sama Tuhan. Kita diajarin, selalu manusia diajarin lihat hasil. Kamu kalau hasilnya bagus, dapat tepuk tangan. Kamu hasilnya jelek, kecewa. Padahal gak ada yang pernah bagus dari lihat hasil. Tuhan gak pernah nyari hasil. Tuhan cuma nyari sebuah relationship. Saudara, kalau Tuhan nyari hasil, keberhasilan umat manusia yang pertama di mana sih? Di Babel. Dia bangun menara yang begitu hebat. Sampai mau nembus surga. Dan Tuhan bilang, waktu dia jalan, kita kacaukan ini semuanya. Saudara lihat, manusia berhasil loh itu. Dia bangun yang begitu tinggi. Pelayanan tanpa Tuhan bisa jadi enggak? Bisa dengan skill kamu. Kamu bisa lakuin semua caranya, bisa. Bahkan yang lebih parah hamba Tuhan, waktu kita jatuh dan kita tinggalkan Tuhan, dengan semua kejahatan kita, karunia itu kadang gak diambil kok sama Tuhan. Dan kita tetap dapat tepuk tangan loh. Orang tetap ngikutin, orang tetap nyanjung, orang tetap kasih semuanya. Tapi apakah itu perjalanan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini? Engkau bisa bangun menara yang begitu tinggi. Tapi tanpa Tuhan, Tuhan akan hancurkan itu. Saudara, kalau Tuhan jadi pembela kita, siapa lawan kita? Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan yang ngancurin itu, siapa yang bisa bela kamu? Gak ada. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan seakan harus jahat banget dengan keberhasilan manusia Tuhan harus hancurkan? Simple. Karena keberhasilan tanpa Tuhan akan menghasilkan kesombongan. Makanya Paulus berkata, dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Saudara, saya orang yang penuh dengan kelemahan. Nyanyi fales, buta warna, bodoh, dan semuanya. Saya gak ngerti kenapa Tuhan ciptain saya seperti ini. Sampai saat Tuhan bilang, justru di dalam kelemahanmu lah, dalam kelemahan di jiwa tadi, kita bisa belajar bergantung total sama Tuhan. Saudara, kita gak mungkin bisa bergantung total sama Tuhan di titik terhebat kita. Gak mungkin.
kita belajar bergantung sama Tuhan di titik terendah kita. Di situ waktu kita ngerti itu, titik terhebat kita mulai gantungin lagi ke Tuhan. Tapi kita diajar berjuang dengan kemauan kita. Waktu engkau hadapi masalah, pertanyaan paling simpel, waktu kita ngadepin masalah. Kita suka banget, aduh koneksiku mana ya? Aduh uangku gimana ya? Aduh aku bisa kontak siapa ya? Apa yang mau dunia ajarkan? Dunia cuma ngajarin dua kok. Kamu bergantung dengan kekuatanmu atau kamu bergantung sama orang lain. Pelayanan juga kayak gitu. Aduh ini ada pelayan gak ya? Aduh ini nanti gimana ya? Kita diajar untuk bergantung sama orang lain atau bergantung dengan kekuatan kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini yang Tuhan mau? Tuhan mau pelayanan sampai hidup semuanya cuma bergantung sama Tuhan. Waktu kita bergantung sama Tuhan, kita tahu dalam hidup ini gak ada satupun yang bisa kita pegang, saudara. Waktu kita bergantung sama Tuhan, kita tahu di hidup ini gak ada satupun yang perlu kita buktikan. Siapa saya? Gak penting siapa Bevis. Gak penting. Orang tahu Bevis, taunya malah susah, nyusahin. Gak penting. Yang orang tahu pentingnya siapa Tuhan. Ketika kita dikasih kesempatan seperti hari ini, thank you buat apapun. Kita cuma punya satu tugas. Sampaikan hati Tuhan. Belajar bergantung sama Tuhan. Dan itu akan mengubahkan semuanya. Roh Kudus Tuhan berikan untuk setiap kita. Dia berkata, aku gak akan biarkan kamu jadi yatim piatu. Aku doa, aku minta kepada Bapa buat Roh Kudus jadi penolong buat hidup kita. Tapi kadang kita acuhkan itu dan berkata, Roh Kudus engkau mau boleh, engkau gak mau juga gak apa-apa. Dan kita tarik semua senternya menjadi diri kita. Ini yang bahaya loh. Saudara tahu paling sulit jadi hamba Tuhan apa sih? Kita harus bawa jemaat ke Tuhan. Dan yang kita paling suka apa sih? Kita bawa jemaat ke diri kita sendiri. Pertanyaan yang paling simpel hari ini. Maukah kita bergantung pada Roh Kudus? Detik kita bergantung sama Roh Kudus. Di situ kita berjalan, udah bukan yang aku mau. Di situ kita berjalan yang Tuhan mau. Saudara saya ambil simpel, peragaan simpel. Bukan sulap, bukan sihir saudara ya. Anggaplah ini Bevis, ya dirobek dulu lah. Bevis yang kecil, yang penuh dengan robekan. Ini Bevis penuh dengan kecacatan. Gak ada yang bagus dari hidup saya. Ini Bevis. Ini Tuhan yang gede banget. Firman Tuhan berkata seperti, engkau di dalamku dan aku di dalammu. Waktu Tuhan di dalam kita, ini roh Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Dia akan mengecilkan semuanya. Menyamakan sampai ekspektasi kita. Dan itu yang terjadi sama Saul. Tuhan bilang kamu perbuat apapun pakai tanganmu. Gak ada yang gagal. Lakuin aja semua dengan tanganmu, berhasil. Itu sama Simpson. Kamu boleh apapun lakuin, berhasil. Tapi pertanyaan waktu Tuhan di dalam kita. Itu penting gak? Itu sangat penting. Itu sangat krusial buat pelayan. Sebelum kita naik mimbar kita bilang Tuhan. Kalau bukan engkau gak bisa. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penting gak? Penting. Tapi apa yang terjadi waktu Tuhan memenuhi kita? Gak ada satupun perbuatan kita yang gagal. Engkau akan terima tepuk tangan, engkau akan terima sanjungan, engkau akan terima semuanya. Pertanyaannya kenapa? Karena waktu Tuhan di dalam kita, yang kelihatan bukan Tuhannya. Yang kelihatan kitanya. Bevisnya yang kelihatan. Tapi firman Tuhan berkata, engkau dalamku dan aku di dalammu. Detik, masuk ke next step, kita di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kita yang dihancurkan. Kita yang diproses, kita yang dikecilkan. Sampai aku udah gak ada lagi. Aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sampai satu titik, Bevis begitu kecil, begitu habis. Dan cuma disembunyikan di dalam Tuhan. Dan detik itu, orang udah gak lihat Bevis lagi. Bahkan udah gak peduli. Yang orang lihat cuma Kristus. Di situ keilahian yang Tuhan mau. Tapi kapan dimulainya? Apapun, belajar, tanya sama Roh Kudus. Iman bagus nggak? Bagus. Mengimani bagus nggak? Bagus. Abraham, Tuhan ajarkan iman. Ketika dia mau punya anak, Tuhan bawa Abraham lihat langit, lihat pantai. Kamu lihat pasir, kamu lihat bintang. Apa yang Tuhan mau buka? Tuhan mau buka iman di dalam hatinya. Tapi ketika dia udah punya anak, dia udah belajar beriman.
dia punya anak. Tuhan masuk ke next step. Bukan cuma beriman, tapi penyerahan. Tuhan berkata sama Abraham, kasih anakmu yang tunggal. Perjalanan sama Tuhan, pertama kita diajar beriman. Tapi next step yang lebih dalam, kita belajar penyerahan. Dan detik kita di dalam Tuhan, kita udah gak kelihatan lagi. Kita disembunyikan, kita dihabisi. Dan orang udah gak peduli kita lagi. Yang peduli cuma satu, Tuhan. Tapi hal yang paling sulit buat setiap kita. Kenapa? Karena kita mau, manusia kita mau, kita yang dilihat. Kita mau ini aku. Dan Tuhan ubahkan itu, hati kita ubahkan itu. Yang terakhir saudara ya, ayat terakhir tadi saya baca aja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, pertanyaan yang paling simpel. Kapan kita bisa menuruti segala perintah Tuhan? Hari itu ada orang muda kaya datang ke Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakuin buat dapat hidup yang kekal? Aku udah lakuin semua hukum yang kau tulis, hukum Taurat 1-6. Jangan ini, jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan semuanya. Aku udah lakuin itu Tuhan. Pertanyaan paling simpel. Tuhan bilang, jual semuanya, jual hartamu ikut aku. Dan dia gak bisa. Setiap kita akan ada satu titik yang kita gak bisa melakukan perintah Tuhan. Pasti. Karena kita terbatas dengan darah dan daging. Tapi pertanyaannya, kapan kita bisa melakukan seluruh perintah Tuhan? Firman Tuhan berkata, ayat 15. Kita baca sekali lagi, habis itu saya tutup ya, kita doa. Yohanes 14, ayat 15. Kita baca sama-sama dengan iman. Yohanes 14, ayat 15. Udah, Jose udah mau tampilin? Dah, boleh. Lihat, Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kapan kita bisa menuruti segala perintah Tuhan? Ketika landasan di hati kita hanya kasih. Budaya surga selalu dipenuhi dengan kasih. Manusia selalu mengajarkan hasil. Tuhan mengajarkan kasih. Manusia mengajarkan tepuk tangan, pencapaian. Ini jiwaku udah bisa nyampe apa? Tuhan mengajarkan kasih. Manusia mengajarkan semakin kamu hebat, semakin kamu dapat tepuk tangan, semakin kamu dikagumi, semakin kamu jadi orang yang dahsyat. Tuhan mengajarkan kasih. Dan kasih itu gak mudah saudara. Kasih itu artinya kita berkorban. Kasih itu artinya bukan aku lagi dan cuma Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, kita boleh kasih tubuh kita, tanpa kasih semua sia-sia. Itu makanya di akhir firman Tuhan berkata, aku Tuhan udah bernubuat, aku udah bangkitin orang mati, nyembuhin mujizat, aku udah lakuin semuanya. Dan Tuhan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, apa yang membedakan domba dengan kambing? Domba berkata, Tuhan, kapan aku ngelakuinnya? Aku gak pernah ngelakuin. Dan Tuhan bilang, waktu kamu kasih orang miskin, waktu kamu ngasih ini, waktu kamu ngelakuin buat orang paling hina, kamu lakuin buat aku. Tapi kambing berkata, Tuhan, kapan aku gak ngelakuin? Aku udah lakuin semuanya. Pertanyaannya, kenapa? Yang membedakan apa? Dasar di hati. Ada orang sama Tuhan, dasarnya transaksi, saudara. Ada orang sama Tuhan dasarnya kasih. Kenapa Tuhan waktu menjamah kita, firman Tuhan berkata, dia memberi kasih mula-mula. Di situ 90% orang yang melayani, saya yakin mereka melayani karena kasih mula-mula. Tapi banyak orang berpikir kasih mula-mula itu cuma buat kata mula-mula. No. Kasih mula-mula itu yang Tuhan cari sampai garis akhir. Itu makanya Tuhan berkata, aku mencela engkau. Karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula Tuhan tanamkan di hati. Dan Tuhan mau kita pegang itu sampai garis akhir. Tapi banyak dari kita mulai ubah kasih mula-mula itu, kita mulai geser dengan tanda jasa kita. Yang berkata, aku pelayanan, aku punya jasa ini, aku punya jasa ini, aku punya jasa ini, aku punya jasa ini. Dan kita mulai geser kasih mula-mula itu. Dan di akhir Tuhan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan. Orang yang dasarnya kasih, dia gak pernah lagi mau transaksi sama Tuhan.
Itu makanya akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kenapa disebut cinta akan uang? Karena hari itu uang bahkan sampai detik-detik ini sebagai alat dasar untuk kita bisa bertransaksi. Semua yang menguntungkan aku itu berarti uang semakin banyak semakin aku bisa bertransaksi. Dan Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Semakin kita bisa bertransaksi, itu yang dunia ajarkan. Dan tanpa kita sadar, kita mulai bertransaksi sama Tuhan. Tuhan, aku udah bayar harganya loh. Tuhan, aku udah penuhi cawan loh. Tuhan, aku udah puasa. Tuhan, aku udah berkorban setiap hari doa pagi. Tuhan, aku udah ngelakuin ini. Dan kita mulai tuntut Tuhan, angkat jari kita dan kata Tuhan, mana hasilnya? Aku dengar hamba-hamba Tuhan lain kesaksian di mimbar. Dia doa berapa jam, dia dapat hasilnya. Sekarang aku udah ngelakuin ini. Mana hasilnya? Dan pertanyaannya, apakah penyembah itu yang Tuhan sebut penyembah dalam roh dan dalam kebenaran? Penyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Penyembah yang hanya dasarnya kasih. Apa arti dasarnya kasih? Upah kita cuma satu, Tuhan sendiri. Kalau Tuhan boleh kasih kita bonus apapun, itu haknya Tuhan. Tapi dasar kita adalah kasih. Detik apapun yang kita rasa kita bayar harganya sama Tuhan, detik itu kita pasti kecewa. Dan kita mulai tuntut Tuhan harus seperti yang kita mau. Tapi detik kita tahu semuanya cuma kasih Tuhan. Dan bukan karena kehebatanku. Detik itu hidup kita cuma isinya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu dijahatin, kamu bilang terima kasih Tuhan. Aku gak layak kok. Ada orang ngikut kamu bilang terima kasih Tuhan. Orang ngomongin kamu, terima kasih Tuhan. Karena aku gak bisa bayar apapun kok di dunia ini. Aku gak bisa bayar harga apapun di dunia ini. Kalau aku bisa pun, itu cuma karena Tuhan. Dan bukan karena kita. Pemusik boleh maju, saya mau doa. Itu cuma karena Tuhan. Itu cuma karena Tuhan. Boleh tampilin Roma 9 ayat 16. Saya aja yang baca. Lihat Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Kita lihat saudara, jadi hal itu gak tergantung pada kehendak kita atau usaha kita. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Pertobatan kita hari ini, kalau gak pernah dilandasi oleh kasih, akan jadi kesombongan kita esok hari. Kebenaran kita hari ini, kehebatan kita hari ini, kalau gak pernah dilandasi oleh kasih, itu akan jadi kesombongan kita. Banyak dari kita bilang, aku bisa ada di tempat ini, aku bisa setia itu karena aku. No, itu karena kemurahan hati Allah. Detik itu kita sadar, waktu kita lihat orang-orang di luar, orang-orang pecandu narkoba, orang-orang yang terikat dengan apapun, orang yang terikat dengan dosa, orang-orang apapun itu. Waktu kita lihat mereka, mata kita gak ada lagi mata penghakiman. Yang kita lihat, kita cuma akan bilang, harusnya aku yang ada di posisi itu. Tapi hari ini, tuh kan, ada suaranya kan muncul kan. Nah, tandanya saya udah harus selesai ya. Saudara ya, oke. Tapi saudara, sekali lagi, kemurahan hati Allah adalah dasar dari segalanya. Mari tutup matamu. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami tahu semuanya itu hanya karena kemurahan-Mu. Setiap kali kami lihat orang-orang yang hancur, orang-orang yang hina, orang-orang yang terikat. Yang kami lihat, aku yang harusnya ada di situ Tuhan. Tapi hari ini, kalau aku bisa Engkau pakai, cuman ada satu alasan di hidup kami. Kemurahan hati Allah. Gak pernah karena hebatku, gak pernah karena skillku, gak pernah karena apapun. Itu cuma karena kemurahan Allah. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu.